tanpa kita sadari. Ini ajaran akidah agama Islam dibawa oleh Wali Songo. Orang Jawa sebutnya Wali Songo, betul? Kita juga sebutnya Wali Songo. Siapa tuh Wali Songo? Wali Songo itu wali-wali Allah, yang mana mereka itu anak cucu keturunan daripada Imam Ammul Faqih. Saya punya bukunya, silsilah daripada Imam Ammul Faqih. Ammul Faqih itu kakeknya, pamannya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Ya Allah, kulo pengen sangat Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia, Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, menjaga betul-betul makam wali-wali yang ada di Kebumen. Siap nggih? Siap. Aduh, rame nih. Saya dibilang ngefitnah lagi. Ini datanya dari Belanda nih. Fitnah. Saya kasih tahu ya, supaya biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ada satu kitab yang dipakai rujukan ya oleh Rabithah Alawiyah untuk menentukan, memutuskan ketersambungan sebuah nasab keluarga Ba'alawi. Namanya di Republik Indonesia yang sangat kita cintai, sehingga di negeri ini kita bisa ngaji dengan aman, betul? Di Jakarta, Masya Allah, di mana-mana Republik Indonesia ini kita bisa sujud dengan tenang. Alhamdulillah, Islam di mana-mana menyebar. Kaum muslimin paling banyak di mana? Di dunia. Indonesia, betul? Tanpa kita sadari, ini ajaran akidah agama Islam dibawa oleh Wali Songo. Orang Jawa sebutnya Wali Songo, betul? Kita juga sebutnya Wali Songo. Siapa tuh Wali Songo? Wali Songo itu wali-wali Allah, yang mana mereka itu anak cucu keturunan daripada Imam Ammul Faqih. Saya punya bukunya, silsilah daripada Imam Ammul Faqih. Ammul Faqih itu kakeknya, pamannya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Yang kalau minggu kita tawasul, itu Faqih Muqaddam, kakeknya seluruh habaib yang ada di Indonesia. Faqih Muqaddam punya paman, namanya Ammul Faqih, namanya Alawi. Alawi punya orang tua, namanya Muhammad Sahib Mirbat. Ada di Oman, juru dakwah. Tiap hari dakwah, dari satu kampung ke kampung lain, satu kota ke kota lain, sampai meninggal di Mirbat, di Oman, dikubur di Oman. Itu bapaknya Ammul Faqih, namanya Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya bapak namanya Ali Khalid Qassam. Ali Khalid Qassam punya bapak Alawi, Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammadul Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain wabnata Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Itu Wali Songo keturunan mereka. Bukan orang Islam saja yang berkata itu. Di dalam ungkapan seorang Islamolog ahli hukum Belanda namanya Van der Berg, dalam bukunya The Lay Hadramaut Islis Arabi Space, disebutkan tahun 1884 beliau bikin ringkasan tentang masuknya Islam ke negeri Indonesia. Beliau berkata, itu Indonesia tersebar luas di mana-mana, sampai raja-raja Hindu tunduk patuh kepada mereka kaum asyraf, kepada mereka kaum asyraf garis miring Sayyid, yang mana mereka itu keturunan dari tokoh Islam bernama Muhammad. Dari mereka tahun abad ke-14-15
terlahirlah para wali songo yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru daripada Republik Indonesia, terutama sumbernya pada 3 titik. 3 titik tanah Jawa. Dari mulai Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban. Jawa Tengah, Demak, Muria, Semarang, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya disebarluaskan oleh wali songo, anak cucu daripada Amul Faqih, anak cucu daripada Sayyidina Rasulullah. Ini Amul Faqih, saudara, kakeknya wali songo. Tiap Jumat kita diajak sama guru kita ziarah ke kuburnya di Zambal Tarim, Hadramut, Yaman. Oleh karenanya luar biasa. Kalau kita lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, "Ana rajulun Yamani." Saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah. Berbaur mereka dengan masyarakat, menikah dengan orang pribumi, sehingga terlahirlah anak cucu para sadah yang mana bibi mereka orang asli pribumi Indonesia ikut menyebar luaskan agama Islam berkat wali songo tersebut. Betul. Yang bersumber dari mana? Bukan dari Gujarat, bukan dari Tionghoa sebagaimana dikarang pada tahun 1960 sekian. Itu baru sudah ditulis oleh Islamov, ahli daripada bidang hukum Belanda, Van der Mark, tahun 1884 sampai 1886. Dalam buku beliau itu ditulis kalimat tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, ini negeri yang Islamnya berkah. Bukti dari mana lagi kok orang-orang wali songo itu dari Yaman? Kita lihat akidah orang Indonesia, akidahnya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, perjalanan beliau semuanya itu membawa aliran pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Wali songo Imam Syafi'i. Kalau wali songo dari Gujarat, Indonesia mazhabnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Imam Syafi'i. Tapi karena wali songo dari Yaman mazhabnya Imam Syafi'i, Indonesia pun mazhabnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, rame nih, saya dibilang ngefitnah lagi. Ini datanya dari Belanda nih, fitnah. Saya kasih tahu ya, supaya biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ada satu kitab yang dipakai rujukan ya oleh Rabithah Alawiyah untuk memutuskan ketersambungan sebuah nasab keluarga Ba'alawi. Namanya Syamsul Zahirah. Nah, di situ ada keterangan di bab keluarga Abdul Malik. Nih, coba lihat nih. Di situ ada tulisan Van den Broek. Coba lihat ini. Ini adalah monogram silsilah keluarga Ba'alawi, keluarga Habaib yang disusun oleh Habib Muhammad bin Hasan Al-Aidid. Ini versi Rabithah, sumbernya dari kitab Syamsul Zahirah. Coba kita lihat di bagian bawah sendiri, pojok ya, paling bawah sebelah kanan. Di situ tertulis bahwa kitab Syamsul Zahirah ini adalah kitab pedoman pokok bagi kantor pusat Rabithah Alawiyah dalam menentukan suatu qabilah. Jadi jelas ya, yang mengatakan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Dzurriyyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Van den Broek. Nah, ini nih orangnya, Van den Broek. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Van den Broek ini bukan cuma orang fasik,
tapi kafir, orientalis. Dia memang tugasnya ya merusak Islam. Masih percaya kalau Wali Songo itu Azumat Khan? Masih percaya kalau Wali Songo itu Ba'alawi? Makanya menurut saya paling aman ya, biar selesai semuanya, tidak ada polemik, biarkan nasab Wali Songo ini diurus sama zuriyahnya sendiri. Robito Alawiyah cukup fokus ngurusin keluarga Ba'alawi saja. Biar gak ada fitnah, biar gak ada polemik, biar gak ada konflik, biar tidak ada informasi yang selegenje. Apa selegenje itu? Selegenje. Nah, Genje ini parah sele. nih. Tenang. Simpang siur. Biar tidak ada informasi yang berbeda. Kan banyak ya, banyak habaib yang menginformasikan tentang nasab Wali Songo ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan Wali Songo ini habaib, marganya Azumat Khan. Ada habib yang mengatakan ini yang memasukkan data Wali Songo adalah ahli sejarah, bukan ahli nasab. Dan hanya ditulis sampai Abdul Malik. Abdul Malik ke bawah nggak ditulis. Tapi di monogram silsilah yang ditulis oleh Robito Alawiyah itu ditulis. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan tidak punya data Wali Songo. Yang lucu, ada yang mengatakan Wali Songo ini tidak punya keturunan. Nah, ini kan selegenje. Jadi informasi tentang nasab Wali Songo antara Habib satu dengan Habib lainnya itu beda. Antara habaib dengan Robito Alawiyah itu juga berbeda. Ya, nah ini sudah nggak. Makanya harapan kami ya, Robito Alawiyah harus tegas, harus bisa menyelesaikan polemik ini agar tidak berkepanjangan. Yang jelas, Wali Songo adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang keturunan Imam Hasan, ada yang keturunan Imam Husain. Nasab Wali Songo biarkan diurus oleh zuriyahnya sendiri. Biar tenang negara kita, negeri kita yang kita cintai ini, ya, tenang, tentrem, damai. Ayolah kita hidup berdampingan yang enak, penuh dengan kasih sayang, tidak saling menjatuhkan. Ya, budaya-budaya jahiliyah itu jangan dihidupkan di Indonesia. Ayo kita jaga bareng ya negeri kita, NKRI yang kita sayangi dan kita cintai ini, kita jaga bareng, kita jaga kerukunannya. Masih banyak PR jauh lebih besar yang harus diutamakan, yang harus dipikirkan bareng-bareng. Kita selesaikan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, dumateng para alim ulama, dumateng para sesepuh bini sepuh, dumateng para kiai, para ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Triyono Idris Al-Qudusi, Ketua Umum Naat Kebumen ugi pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Sayrozi Al-Muria, pengasuh Jam'iyah Thariqah Zikir dan Sholawat Jam'iyah Santri Wali Songo, wabil khusus panjenenganipun Kiai Raden Ahmad Munif Al-Muria,
pengasuh Pondok Pesantren Kanjeng Sunan Ampel Ali Rahmatullah Semarang, wabil khusus guru kula Kiai Mahfud Al-Giri saking Nganjuk, wabil khusus panjenenganipun paman kula Ki Haji Raden Mas Fadlan Al-Qudusi saking Sidoarjo, wabil khusus panjenenganipun kerabat kula Raden Mas Tubagus Hasbi Al Gunung Jati saking Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu niki saged makempal sareng-sareng hormat khol Sayyid Utsman bin Hambali Al-Qudusi Al-Hasani yang dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Delik. Mugi-mugi rawuhipun jenengan estu-estu diakoni kalian Sunan Delik, estu-estu disekseni kalian Sunan Delik, besok ten akhirat jenengan digolei kali Sunan Delik, boten golei. Amin Allahumma amin. Salawat salam mugi kaatur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wanti-wanti syafaatipun benjing wonten dina saabot-abote dina inggih menika dina kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bejo kemayangan damel panjenengan sedaya. Dalu niki jenengan lungguh sak majelis kalih para anak putune Wali Songo. Enten Al-Muria, enten Al-Qudusi, enten Al-Giri, enten Al Gunung Jati. Niki bejo kemayangan saumur uripe jenengan, mugi-mugi estu disekseni tresno dateng para Wali Songo. Amin Allahumma amin. Ngapunten sanget kula sengaja majang 5 gambare Sunan ten wingking niki. Napa kok 5 kok mboten 9? Kok ora 9 Gus, kok 5 nyang apa? Karena 5 Sunan inilah kakek-kakek Sunan Delik. Dan di sisi kanan saged jenengan ningali itu adalah logo keluarga besar Istifham, Ikatan Silaturahim Trah Family Bani Hambali. Sinten Mbah Hambali menika? Di dalam manuskrip Dono Rejan dikatakan Mbah Hambali adalah orang yang sangat alim. Bahkan di waktu itu tahun 1700-an pertengahan banyak para punggawa-punggawa keraton yang berguru kepada Mbah Kiai Hambali. Mbah Kiai Hambali ini adalah sosok yang sangat disegani pada waktu itu, yang mana beliau ini mempunyai 3 anak, dan 3 anak ini mutlak tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, apalagi dicangkok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nek pengen kenal Sunan Delik, takono wong sing paham. La tas'alu anta rihi syu'bi liman lam yuladu jadduhu min hadha syu'bi. La tas'alu anta rihi syu'bi liman lam yuladu jaddahu min hadha syu'bi. Jangan sekali-kali kalian bertanya tentang sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Tangi. Jangan sekali-kali kalian menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Salah tempat bertanya, maka jawabannya pasti salah. Tengah wengi pengen sego goreng, takon ning toko bangunan mulih nggawa paku ora sida mangan. Mbah Hambali gadah putra 3. Sing pertama namanya Utsman. Umur 4 tahun kemudian Utsman punya adik namanya Ahmad.
Selang 2 tahun adiknya lagi lahir, namanya Muhammad Syafi'i. Tapi Muhammad Syafi'i ini meninggal dalam keadaan belum menikah. Na'udzubillah min dalik. Ojo sampai aku koyok ngono. Pada tahun 1760-an, Raden Utsman dan juga adiknya Ahmad ini diutus oleh bapaknya. Le, nggih bapak, nok Sentolo le. Sentolo niku pundi? Kulon Progo. Nggih. Luru ngenceng nih agama Islam ning kono ya le, ning kono sik akeh wong sing kejawen. Akhirnya Utsman dan Ahmad ini pergi ke sana. Tapi pada waktu itu tahun 1760, 10 tahun sebelumnya telah terjadi pemecahan Mataram menjadi Jogja dan juga Surakarta. Di masa-masa ini gejolak politik timbul di mana-mana yang menyebabkan Utsman lari ke barat, Ahmad lari ke utara. Utsman lari ke daerah Tegal Mirit sampai dikenal dengan nama Kiai Tegal Mirit, dan ini tertulis jelas di dalam manuskrip Gunung Kunci tahun 1800 yang bisa mengakses cuma Naqobah Ansab Aulia Tis'ah saja. Selain Naat tidak bisa. Mau jenengan sarjana sejarah, mau jenengan doktor, mau S1, mau S2, kalau belum masuk Naat, belum mengkaji manuskrip Wali Songo yang ada di Naat, berarti jenengan kenal Wali Songo cuma 20% saja, karena manuskrip Wali Songo ini susah untuk diakses. Ahmad pergi ke Magelang, Utsman pergi ke Kebumen yang pada waktu itu dikenal dengan daerah Tegal Mirit. Kenapa kok dikatakan Tegal? Tegal itu artinya hutan, mungkin sini dulu banyak hutannya. Nggih ngoten nggih kadose. Tegale sakniki ilang karek Mirit tok lantaran hutane wis entek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbah Hambali menika putrane Mbah Muhyiddin. Dalam salah satu manuskrip dikatakan bahwasanya Mbah Muhyiddin ini ulama bin ahli thariqah. Cuman ini butuh literasi tambahan karena datanya cuma 1. Mbah Muhyiddin makamnya ada di Kudus niku. Wingkingin jenengan koyo India niku pernah ke makam Mbah Muhyiddin, pernah survei langsung ke sana. Mbah Muhyiddin punya adik namanya Abdus Somad. Abdus Somad punya anak Abdurrahman. Makamnya di perbatasan Undaan dengan Gerobokan di Abdurrahman. Di sana dikenal dengan nama Kiai Mas Sandri Anom yang anak ini dan sudah tes DNA. Loh, ndak main-main. Anak cucu Sunan Delik wani tes DNA. Ngaku-ngaku napa diakoni? Ngaku-ngaku napa diakoni? Diakoni, tidak perlu kita ngaku-ngaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul, Sunan Delik min jumlati auliyaillah. Jenengan ten ngabean mriki bejo kemayangan ruhaniyahe, atine, batine ditoto dibimbing kali Sunan Delik. Kulo pengen hall Tegal Mirit tahun depan paginya kirap sedekah bumi. Setuju napa mboten? Malamnya pengajian seperti ini, mubeng desa ngabean berhenti di Tegal Mirit makamnya Sunan Delik, mangke hajatan ten mriku dipimpin Kiai Triyono. Insyaallah kula 2 malam tak nginep mriki nek sida enten kirap sedekah bumi. Setuju napa mboten? Wali Songone diuripno, kirap sedekah bumi kuwi ngono ajarane Wali Songo, aja sampai ilang. Ojo kirap merah putih, kirap sedekah bumi wae. Sunan Delik min jumlati auliyaillah wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Raden Utsman Sunan Delik bin Hambali bin Muhyiddin bin Abdul Qahar bin Abdul Qadir bin Jali Abdul Khaliq bin Ali Al-Azim bin Syekh Amir Hasan Sunan Nyamblungan bin Ja'far Shadiq Sunan Kudus
bin Syekh Sabil Sunan Ngudung Demak, bin Khalifah Husain Sunan Mertoyoso, bin Ibrahim Maulana Ishaq, bin Junaid bin Abdul Qadir, bin Syu'aib bin Abdul Jabbar, bin Abdul Razak, bin Abdul Aziz, bin Ahmad, bin Soleh, bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Sunan Delik duriyahipun pancen lanang ngene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mulakno wong ngabean, wong mirit mriki nek tahlilam kirim Fatihah ora tau lali ngene Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggih napa nggih? Mergane mbae Sunan Delik kuwi, mbae Wali Songo, mbae Sunan Kudus, mbae Sunan Giri. Ndak main-main Sunan Delik niki. Jenengan yakin boten dalu niki Sunan Delik hadir? Yakin. Jenengan disekseni mugi-mugi besok mlebu swarga bareng-bareng kali Sunan Delik. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kula pengen sangat Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia, Naqobah Ansab Aulia Tis'ah menjaga betul-betul makam wali-wali yang ada di Kebumen. Siap nggih? Siap. Khususnya makam Sunan Delik yang ini, Sunan Delik ini sudah diisbat nasabnya oleh Naqobah Sadatul Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribah Asy-Syarifah Maroko. Isbatnya ada di rumah Kiai Triyono. Langsung masuk kalau tidak percaya. Ndak main-main. Sunan Delik ini diakui di Maroko, diakui di Timur Tengah. Ini bukan ulama kelas lokal, bukan wali kelas lokal, ini wali kelas internasional. Insya Allah nek Gusti Allah maringi izin, maringi restu, maringi kula panjang umur 4 bulan lagi insya Allah, mugi-mugi kula saged tindak Maroko. Amin Allahumma. Sunan Delik orang Maroko tagos? Enggih, betul. Orang-orang yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah ulama-ulama dari Maroko. Lah kok saged? Buktine apa, Gus? Di setiap kabupaten di tanah Jawa pasti ada makamnya Syekh Maulana Al-Maghribi. Buktekno nek ora percaya. Ning Kebumen ora ana Gus, dolanmu kurang adoh. Kebumen dibengi mangkakno. Mesti ana. Setiap kabupaten di tanah Jawa pasti ada makamnya Syekh Maulana Al-Maghribi. Maghrib itu artinya Maroko. Yang kedua, amalan. Kiyaine awak dhewe niku biyen amalane nariyah nggih napa mboten? Dalailul khairat nggih napa mboten? Nggih. Selawat Fatih, selawat Adim niku amaliyah produk Maroko ngoten niku. Kok iso awak ditekon negeri yang tidak kita kenal? Kita itu kenal Maroko sejak dahulu. Amalia awak dhewe iki khas Maroko. Maka kakek-kakek kita ada di kota Fes, Maroko. Di sana ada makamnya Syekh Syu'aib yang di Selat Wali sana dikenal dengan nama Syekh Junget Songko Arab. Toyone ampunten kita maju. Ampunten Yai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau muncul nggih. Hadirin wal hadirat, jenengan tak tutuwi. Termasuk salah satu bukti bahwasanya Sunan Delik ini memang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Pemalang itu ada sebuah manakib yang ditulis menggunakan bahasa Jawa Pegon. Manakib Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani. Ini ada manuskripnya kitab sakmene. Manuskrip manakib ini sekarang ada di Semarang, dibawa oleh keturunan Ki Lurah Abdurrahman, namanya Mas Nur, yang mohon maaf malam ini tidak bisa hadir ke sini. Di dalam buku manakib itu ditulis identitas penulisnya. Kalau yang menulis ini adalah Mbah Manap, leluhurnya Kang Husni, jelas bukan, karena tidak ada nama Abdul Manaf di situ. Kalau yang nulis ini adalah Mbah Abdul Muid, jelas bukan. Kalau yang nulis ini Mbah Satibi, jelas bukan. Kalau yang nulis ini Ki Lurah Abdurrahman, jelas bukan. Mbah Sadali, jelas bukan. Tapi di halaman akhir manakib itu ditulis nama penulisnya Muhammad Utsman. Merinding boten jenengan? Merinding. Sunan Delik nulis manakib disampaikan kepada anak cucunya. Anak cucunya ditulis ulang sampai dugi Pemalang. Sakniki kitab wonten Semarang. Besok tahun ngajeng nek jenengan teko meneh Istiqomah hadir hol Tegal Mirit, tak duduhi kitab manakib jenengan ngambung siji-siji tabarokan napak tilas tinggalane Sunan Delik sing langsung ono. Pengen boten? Pengen. Niki manakib asli, tulisannya tulisan tahun 1800 juga. Sunan Delik meriwayatkan kepada anaknya, diriwayatkan lagi kepada anaknya, diriwayatkan lagi kepada anaknya, bahwasanya itu bukti Sunan Delik itu cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Sunan Delik inilah DPC Naat Kabupaten Kebumen terbentuk, gara-gara Profesor Kamal golek imbahe sesuai dengan yang disabdakan Sunan Delik 200 tahun yang lalu, yang sejarahku wis ilang bakal enek anak putuku sing rene goleki aku. Maka malam ini saya benar-benar yakin bahwasannya Sunan Delik itu Imamul Aulia fi Madinati Kebumen. Napa? Imamul Aulia fi Madinati Kebumen. Ziarahi makame, taburi kembang ing ojo dikasap. Enten kota amale mboten yai? Mboten enten nggih? Enten. Niku didana kebersihan kok. Isi karepmu, orang isi ya wis, ora kok kudu ngisi mboten. Niku estu niku. Leluhure Sunan Delik itu juga ndak main-main loh. Ya Allah, Profesor Kamal ten Kebumen, kula dikenali Kiai Triyono. Tibane Kiai Triyono masih 7 pupu kalih kula. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu sampai 7 pupu kula kalih Kiai Triyono. Alhamdulillah tasik sambung boten kepaten obor. Mula supaya ora kepaten obor diikat digawekno lingkaran bani keluarga, diparingi istifham. Istifham niku saling memahami satu sama lain. Niku kubahe ana 5, simbolis Sunan 5. Menorone masjid ana 2, artinya Duriyah Bani Hambali mengakui semua jalur, baik pancer laki-laki maupun ada perempuannya. Gerbang masjidnya ada 4, karena anak cucu Mbah Hambali cuma ada di 4 kabupaten: Kebumen, Pemalang, Magelang, Nganjuk. Selain itu tidak ada lagi. Makanya kok enek wong ngaku Duriyah Sunan Delik, Duriyah Mbah Hambali, takonono kowe saka jalur ngendi? Nek Nganjuk takokne kula, nek Magelang takokne Mas Bowo, alhamdulillah boten hadir niki tiyange. Nek Pemalang takokne Kang Husni, nek jalur Kebumen takokne Kiai Triyono. Semua punya munsibnya masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dereng ngantuk? Apa ngantuk jam pinten niki? Nggih. Sampun nggih. Mangke dilanjut tahun ngajeng kula betakne kitab manakibe Sunan Delik. Sing penting jenengan hadir nggih, istiqomah nggih. Nggih. Di sisi lain insyaallah mangke kula bukakan manuskrip dadapan yang meriwayatkan amalan-amalan leluhur
turun-temurun, yang insya Allah kalau sudah bisa dibaca semuanya maka akan saya ijazahi amalane Mbah Hambali, amalane Sunan Delik, amalane Mbah Ahmad sampai leluhurnya. Amin Allahumma. Sing penting manakipe niku supaya jenengan tambah tresno ning gone Sunan Delik, ojo dikasap. Nggih. Eling nggih, ojo dikasap, ojo dirongsen. La tas'alu anta dihi syu'bi liman lam yuladu jadduhu min hadha syu'bi. Tak wastani malih supaya jenengan ora lali. Jangan sekali-kali menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi doktrin-doktrin yang dilayangkan kepada warga Indonesia bahwa Wali Songo keturunannya kaum Ba'alawi dan nasabnya juga tersambung. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah dan juga nasab yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Namun sudah kita simak bersama dari Habib Zulfikar tentang adanya kebenaran nasab Wali Songo, serta banyak sekali ulama-ulama yang membenarkan bahwa memang Wali Songo ini dzurriyyah Rasulullah SAW, namun tidak termasuk dari dzurriyyah Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Tetap dukung Arman Al-Fatih agar bisa selalu update-update terbaru seputar nasab. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.